Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu hikmah, ilmu leluhur Nusantara. Saat ini kita akan membahas tentang manfaat dari sholawat burdah. Ini di tangan saya ini adalah kitab Syaraful Anam, Maulid Syaraful Anam, kumpulan sholawat-sholawat. Salah satunya di sini ada kitab burdah. Nah, kitab burdah yang dikarang oleh Imam Al-Bushiri ini, hampir tiap baitnya itu memiliki khasiat. Jadi saya yakin para pemirsa sudah tahu bagaimana sejarah daripada sholawat burdah, yaitu sebuah sholawat yang berisi syair-syair pujian kepada Rasulullah yang disusun oleh Imam Bushiri. Dan saat menyusun tersebut, Imam Bushiri tiba-tiba mentok, tidak bisa melanjutkan karangannya, saking dalamnya berpikir. Mungkin beliau sampai sakit, kemudian lumpuh. Saat dalam lumpuh itulah Imam Bushiri bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian diselimuti. Oleh karena itu sholawat ini disebut sholawat burdah, sesuai dengan arti burdah itu adalah selimut, karena saat itu beliau dalam mimpi itu diselimuti oleh Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mendikte Imam Bushiri untuk melanjutkan menulis sholawat qasidah burdah. Saya mendapat ijazah dari guru saya, yaitu Gus Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa kita bisa mengamalkan sholawat burdah sebanyak 40 kali. Dan ketika saya melihat sebuah video milik Jamiah Ruqyah Aswajah atau JRA, di sana Gus Ama atau Gus Alauddin Alamah itu mengijazahkan bahwa salah satu qasidah burdah itu, salah satu baitnya ada yang sangat ditakuti oleh jin, dan ini bisa digunakan untuk meruqyah rumah, tempat usaha, atau meruqyah seseorang yang terkena gangguan sihir. Mari kita buka manakah sholawat burdah yang ditakuti oleh jin itu, yang bisa digunakan untuk meruqyah itu. Di sini sudah saya beri tanda ya. Saya tulis di sini, ini ruqyah jin. Dari yang dibaca itu berapa bait ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 bait yang bisa dibaca untuk mengusir atau menetralisir jin jahat, baik yang ada di rumah, tempat usaha, maupun di tubuh seseorang. Kita baca ya begini. Akan tetapi sebelum membaca, sebagai adab agar sholawat kita itu berbobot dan dikabulkan oleh Allah, memang benar sholawat itu dibaca dalam keadaan apapun itu akan mendapat pahala. Akan tetapi lebih beradab dan lebih mantap khasiatnya sebelum bersholawat kita berniat dulu. Yang pertama, membaca sholawat dalam rangka berniat menjalankan perintah Allah, karena di dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niat yang pertama, niat untuk menjalankan perintah Allah. Niat yang kedua, membaca sholawat itu untuk memenuhi haknya Rasulullah, karena Rasulullah itu memiliki hak untuk dibacakan sholawat. Meskipun Rasulullah tidak butuh sholawat kita,
tapi kitalah yang butuh kepada sholawat kita kepada Rasulullah. Karena ibarat kita menuang air kepada gelas sampai tumpah, maka tumpahan tersebut akan meluber kepada kita. Apalagi apabila kita membaca sholawat 1 kali saja, Allah akan merahmati kita 10 kali. Niat yang ketiga saat membaca sholawat itu niat mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan niat yang keempat barulah sesuai hajat kita. Baik kita baca, terus tentu saja kita Fatihah dulu ya kalau mau mengamalkan ini. Fatihah kepada Rasulullah, kepada para nabi, khususnya Nabi Adam dan Ibu Hawa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ulul Azmi, kemudian juga Nabi Khidir yang nama aslinya adalah Sayyidina Balyan bin Markan Abul Abbas. Kemudian kita kirim Fatihah kepada Imam Bushiri, penyusun Qasidah Burdah ini. Kemudian kita Fatihah kepada diri kita sendiri, kepada Durur Papat Limo Pancer ya, kepada semua ruh, raga, sukma, rowan dan jasad kita. Kemudian membaca ini sholawat burdah ini. Mau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Kemudian wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'naw wa min kalami amu wa sammu fa'ilanul basyairi lam tusma' wa bariqatul indari lam tusyami mimba dima akbarul aqwami kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajjalam yaqumi wa ba'da ma ayanu fil ufqi min syuhubin munqaddatan waqfa ma fil ardi min sonami hatta ghada an tariqil hatta ghada an tariqil wahyi munhazimun minasyayatin yaqfu isra munhazimi ka'annahum haraban abdalu abrahatin aw askarin bil khasamir rahataihi rumi nabdam bihi ba'da tasbihim bi batnihima nabdal musabbihi min akhsya'i multaqimi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang sudah saya amalkan di tempat usaha saya, yang saya menduga itu ada yang kurang beres. Ketika saya membacakan ini, tempat usaha saya itu saya merasa ada hawa panas. Dari pintu tempat usaha saya itu ada hawa panas. Kemudian besoknya setelah saya bacakan sholawat burdah yang ini, yang bait-bait ditakuti jin ini, alhamdulillah tempat usaha saya kembali ramai. Memang sepertinya ada orang-orang iseng ya yang mengirimkan sesuatu yang hitam mungkin. Alhamdulillah diberkati sholawat burdah ini ada hasilnya. Kemudian juga anak saya di rumah saya itu setelah renovasi, ada anak saya rewel. Setelah itu saya baca di kamar juga terasa panas. Kemudian alhamdulillah anak saya kalau malam tidak lagi rewel.
Mungkin juga bisa dibacakan kepada orang yang sulit jodoh, orang yang sulit punya keturunan, atau anak-anak yang rewel. Ya sebaiknya ini dibaca bukan hanya ketika butuh ya. Kita baca, istiqomahkan setiap hari, minimal sehari semalam 1 kali. Nanti ibarat pisau, kalau terus diasah itu nanti tajam. Jadi apabila kita membutuhkan, kita langsung bisa menggunakannya, apalagi sampai hafal. Ini bisa juga saya kira untuk mengatasi orang yang kesurupan, untuk mengatasi rumah yang angker, untuk mengatasi pokoknya apa sajalah yang berhubungan dengan jin-jin jahat. Mungkin demikian konten kita kali ini. Saya bukan mengguru ya, hanya berbagi. Anda bisa mengamalkan dengan cara mengetik dengan mahar, mengetik qabiltu, kemudian subscribe dan share video ini. Jika tidak melakukan itu, berarti Anda belum bisa mengamalkan ijazah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.